Allah telah menurunkan Al-Quran agar dapat dibaca lisan manusia, didengar telinga, dirundingi akal, dan diresapi oleh hati. Hingga ada ulama yang mendefinisikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dinilai ibadah dengan membacanya. Berikut adalah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, pembaca Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surah Taha ayat 123. Yang kedua, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pensyafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Selanjutnya, dilindungi dari gangguan jin dan sihir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak ada tukang sihir yang bisa memalahkannya. Hadis riwayat Ahmad 5-249 dan hadis riwayat Muslim nomor 804. Keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6468. 5. Menjadi mukmin yang baik imannya serta terhindar dari sifat nifaq. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah. Rasa dan baunya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan roihanah. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzolah. Rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5059. Selanjutnya, membaca Al-Quran akan mengantarkan pada derajat yang tinggi di surga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah, sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya nomor 1464 dan Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2914 dan Ibnu Hibban nomor 1790 dari jalan Asim bin Abi Najud dari Zurrin dari Abdullah bin Amr secara marfu. 7. Pembaca Al-Quran adalah golongan spesial di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. 8. Membaca Al-Quran ibadah yang paling dicintai Allah. Khobab bin Al-Arat radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, beribadah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Syarhu Kitab At-Tauhid min Sahih
Sahihil Bukhari jilid 2 halaman 282.